ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian rahimakumullah, di malam ini dengan izin Allah tabaraka wa taala kita dipertemukan di masjid dan di majlis ini dalam rangka tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, ingat mengingatkan dalam menggapai kebenaran dan ingat mengingatkan dalam menetapi kesabaran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bisa mengambil manfaat dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita pelajari semua dari ayat-ayat Allah Ta'ala dan hadis Rasulnya SAW. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun yang diminta saya dari malam ini adalah kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wal Yaumil Akhirah, yaitu kitab karya Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Jadi kitab ini mengingatkan saya 2012 yang lalu. Saya mengajari anak-anak kami itu santri itu selama 4 tahun kitab ini. Tentunya setiap pekan sekali, kemudian dikurangi liburan dan seterusnya. Dan juga mereka dengan kitab di tangan gitu ya. Namun di sini saya akan berusaha untuk meringkaskan dari setiap bab yang mungkin bisa kita ambil waktu dari maghrib ke isya ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik atau petunjuknya pada kita semua, Allahumma amin. Adapun maknanya, yakni kurang lebih adalah peringatan dalam rangka menuju kematian dan hari akhir. Jadi peringatan karena apa? Manusia namanya lalai, lupa, apalagi asyik dengan dunia, dengan karir, ya, dengan kemewahan dan seterusnya. Nah, ini alangkah pentingnya kita mengkaji kitab ini. Nah, di sini saya tunjukkan dulu kitab aslinya gitu ya, biar mengetahui kalau ini. Nah, ini kitabnya berbahasa Arab, ada 1539 halaman. Ya. Jadi ini 500-an halaman. Ini kitabnya. Karena sekarang zamannya PDF, jadi saya tidak berat juga ngangkutnya gitu. Bawanya dari rumah. Ala kulli hal, ini sebagai bukti kalau kita dalam hal ini benar-benar mengambil intisari dari penjelasan beliau rahimahullah ta'ala. Bahkan di sini disebutkan dari manuskrip atau catatan tangan sang pengarang, ya. Sementara itu sudah berlalu sekian abad dari zaman kita ini, ya. Nah, baik, kembali ke sini aja. Jadi di dalam kitab tersebut di awal mula disebutkan tentang biografi pengarang. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Farah Al-Ansari Al-Qurtubi Al-Andalusi. Nisbat Al-Ansari ini dari Al-Ansar, dari siapa? Penduduk Madinah, ya. Dan beliau lahir di Qurtuba. Qurtuba itu bahasa lisan mereka Cordoba, gitu ya. Atau Andalus dalam bahasa Arabnya mereka menyebut Andalusia, ya.
yaitu Spanyol. Ya. Sedangkan kita kalau tanya para pemuda sekarang taunya Andalus apa? Real Madrid paling. Tidak ada apa? Subhanallah. Padahal di situ adalah peradaban umat Islam terdahulu. Itu berkisar 8 abad. 8 abad, yakni 800-an tahun. Ya. Sejak bahkan yakni di abad kedua Hijriah, ya bahkan abad pertama Hijriah, tahun 90-an Hijriah itu sudah ada dari gubernur Mesir atau yang disebut Qairawan dulu dalam peta kuno, itu Al-Qairawan, ada gubernurnya namanya Musa ibn Nusair. Musa ibn Nusair ini tiba-tiba ada dari Barbar. Barbar ini suku sekitar Libya sekarang. Itu datang ke sang gubernur. Kemudian pemuda ini mengatakan apa? Kalau ingin bergabung dengan pasukan beliau. Yang subhanallah pemuda tersebut bernama Tariq ibn Ziyad, yang kemudian dipercaya sampai memimpin apa? Pasukan. Ya. Jadi ini diantara sejarah yang harus diketahui. Jadi Musa ibn Nusair mengutus siapa tadi? Tariq ibn Ziyad untuk apa? Meninjau ke Andalus sana dan apa? Mengajak penduduknya masuk Islam. Ya. Dan alhamdulillah berhasil. Makanya banyak di sana, diantaranya apa? Ada yang disebut Gibraltar. Itu apa Gibraltar? Yakni Jabal Tariq. Itu bil Arabiyah. Tapi lisan mereka tidak bisa mengatakan Jabal Tariq, tapi Gibraltar. Tidak bisa lisannya. Ya. Nah, itu diantara yang harus kita ketahui dan kita sampaikan pada generasi umat Islam ini, anak-anak kita, ya, murid-murid kita, bahwa di situ di Andalus dahulu sampai sekarang ya, itu ada masih sisa apa dari benteng, dari istana, ya, yang megah. Benteng-benteng dulu kokoh, ya. Makanya siapa yang dikenal dengan yang sangat disayangkan dari setelah generasi ini, memang antar generasi sampai akhirnya lemah, ya, lemah, semakin lemah sampai terakhir Amir terakhir itu sudah diperingatkan, musuh-musuhmu itu loh akan nyerang ke sini, dia masih asik dengan main darah. Nah, ini merpati maksudnya, ya, billah wal laib, senang dengan apa? Permainan, ya. Makanya kalau kita sampai zaman kita sekarang ini kan gitu ya, ada orang kalau sudah gila merpati ini luar biasa. Ya, jadi senangnya ya dengan apa? yakni membuang-buang waktu. Sampai akhirnya ibunya ya sudah cukup ngasih peringatan kepada sang pemimpin terakhir umat Islam ini. Ya. Sampai akhirnya ketika benar musuh sudah di depan dan benteng sudah bobol, akhirnya minta damai. Akhirnya disuruh apa? Disuruh dijamin keamanannya keluar. Ya, jamin keamanannya keluar, tapi harus meninggalkan segalanya, hanya bekal saja yang bisa dibawa, tidak banyak. Kemudian si pemimpin ini menoleh ke istananya. Dulu saya di sana, dia menangis mengerang. Kata ibunya, ini ditulis dalam sejarah, ibunya mengatakan, ibni ya bunay, ibki ya bunayya, kan nisa mulkan lam tuhafiz alaihi karrijal. Nangislah engkau sekarang wahai anakku, yang banyak sudah nangis seperti perempuan, ya, karena engkau punya apa? Kekuasaan tahta, tidak engkau jaga sebagaimana laki-laki menjaga kekuasaan. Ya, nah ini yang kemudian apa? Ditoreh di
tulis dalam sejarah dengan tinta emas. Yani penyesalan artinya tidak berguna gitu. Penyesalan tidak berguna. Jadi Imam Al-Qurtubi ini di antara ulama yang ada di sana, yang sekali lagi peradaban Islam dulu sampai apa? Sampai orang-orang dari Eropa sana ke Andalusia untuk belajar pada umat Islam. Bahkan mereka itu seperti halnya apa? Seperti halnya umat Islam sekarang, para pemudanya yang kagum dengan mereka orang-orang barat. Sampai pakai pakaian seperti halnya muslimin. Dari saking apa? Mereka merasa kalau pakai pakaian seperti kaum muslimin itu pertanda maju mereka. Sama kayak pemuda sekarang ini, kalau misalnya apa itu, entah itu model rambut atau model pakaian, ketika modelnya seperti mereka merasa apa? Modern, kan gitu. Dulu sama. Ya. Jadi demikian peradaban di Andalusia, Allahul musta'an, yang kemudian di akhir hayatnya Imam Al-Qurtubi ini beliau pindah ke Said di Mesir dan wafat di sana. Ya. Wafat di Said, nama daerah sampai sekarang. Dan itu ada di Mesir tahun 671 Hijriah. Adapun tahun kelahiran beliau, maka beliau sendiri tidak ingat, karena beliau persis masanya yakni umat Islam pas diobok-obok, yakni apa? Dipaksa untuk keluar. Karena menyakitkan, yang tahu sejarah ini, ya. Yang tahu sejarah, baca sejarah, umat Islam yakni diberi pilihan yang sama-sama pahit. Tinggal tetap di Andalusia dengan apa? Mengenakan baju seperti mereka, hatta namanya harus dirubah seperti nama Nasara, ya. Pakaiannya juga harus seperti mereka, yakni menghabiskan semua lambang Islam, tidak boleh tersisa. Atau dibunuh. Dibunuh pun mereka harus dengan apa? Dengan salib. Dimurtadkan dulu baru dibunuh. Ya. Bahkan yang disebut Ratu Isabel itu sampai tidak mau ganti baju sampai umat Islam bersih dari Andalusia. Yang sekarang dinyanyikan Isabel itu, subhanallah, dari bodohnya umat Islam. Ya, padahal jahatnya seperti itu. Jahatnya sampai seperti itu. Ya. Wallahul musta'an. Jadi itu sedikit sekelumit tentang apa? Biografi beliau, Imam Al-Qurtubi ini, biar kita mengetahui itu nisbat pada Cordoba. Cordoba kata orang sekarang, ya, Qurtubah bil Arabiyah. Ya. Jadi beliau rahimahullah secara mazhabnya ini orang Maghrib atau Maroko terus ke sana itu menganut mazhab Maliki. Mazhab Maliki kebanyakan di Afrika itu. Selain Mesir Syafi'i. Tapi kalau ke barat banyak apa? Maliki. Mazhab Maliki ini ada sedikit perbedaan dengan yang kita Syafi'i atau Hambali. Ya. Di antaranya ya urusan misalnya salat. Ya, mereka Maliki ini baca Al-Quran polos, tidak pakai dilagukan. Kalau di kita kayak baca seperti mereka yang di sana, saya kira waduh, tidak ada yang ke masjid. Karena banyak orang justru hatta takmir masjid mengatakan kayak lagunya Syekh As-Sudais, keren loh. Kok dibilang lagu? Jangan, tapi mentaklid, yakni bacaan Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Jangan dikatakan nyanyian, jangan dikatakan lagu. Beda Al-Quran. Yaitu dengan apa? Dengan mentaklid bacaan Syekh Fulan. Ya. Ini diantara perbedaannya mungkin. Dan zaman sekarang ya gampang aja kalau melacaknya itu. Di YouTube ada bacaan apa? Mazhab Maliki. Ya subhanallah. Berarti yang salat itu ya tafakkur
tadabbur dengan ayat yang mereka dengar, yang mereka baca. Ya. Bukan konsentrasinya pada nada. Ini. Ya. Baik. Jadi ya, pembacaan atau pembicaraan masalah ini panjang tentunya. Ala kulli hal, karena kita ingin sampai pada apa? Di sini perhatiannya bahwa beliau rahimahullah di atas madhab tersebut. Ya. Adapun karyanya disebut tafsir 30 juz ini, ada namanya Jami'ul Ulum Jami' Ahkamil Quran, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dikenalnya tafsir Al-Qurtubi. Ya, 30 juz, dan di antara spesifikasi dari tafsir ini adalah istinbatul ahkam syar'iyyah, yaitu banyak mengambil faedah dari ayat tentang hukum-hukum, sehingga beliau tidak memasukkan seperti cerita Israiliyat dan semacamnya. Ini. Ya. Kemudian karya beliau juga kitab ini, yakni At-Tazkirah tadi. Kemudian ada lagi Al-Asna fi Asma'illahil Husna. Ini tentang Asmaul Husna. Ya, tentang Asmaul Husna. Ada lagi Qam'ul Hirs bizuhdi wal qanaah. Ya. Dan seterusnya dari karya beliau rahimahullah. Jadi demikian tentang sekelumit biografi Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Nah, berikutnya ini tentang pembahasan kitab. Jadi pembahasan kitab ini secara singkatnya, topiknya yang pertama itu persiapan kematian, alam kubur, hingga ditiupnya sangkakala oleh malaikat yang ditugaskan Allah Ta'ala, ya, Israel. Kemudian yang kedua, kebangkitan dari kubur dan penggiringan menuju mahsyar serta penimbangan amal. Ini akan dibahas dalam kitab ini. Kemudian yang ketiga, surga dan kenikmatannya, juga neraka beserta siksanya. Nah, ini harus seimbang. Kenapa? Karena kalau cuma dimotivasi surga, nanti terbuai. Tidak ada takut dengan neraka dan mengingatnya. Ya. Kemudian yang keempat, suasana genting menjelang kiamat, atau yang dikenal dalam istilah fuqaha itu disebut al-malahim atau yang lainnya. Ya. Asyratus sa'ah dan semacamnya. Ya. Ada istilah ini sekarang ini yang lagi booming, apa itu? Akhir zaman. Ya. Suasana akhir zaman dan semacamnya. Ini semuanya akan dibahas dalam kitab ini. Biidznillah kita akan berusaha untuk mengambil faedah untuk bekal kita semuanya. Karena urusan yang satu ini tidak memandang usia, ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama, larangan berangan mati karena musibah yang menimpa pada harta atau badan. Ini bab yang pertama, katakanlah, yaitu larangan berangan mati karena musibah. Ketika musibah menimpa terus seandainya mati sebelum ini, ya. Beliau membuat bab ini berdasarkan hadis Nabi SAW, la yatamanniyanna ahadukumul maut lidurrin asabah, fa in kana la budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berangan kematian karena kepahitan yang menimpanya, musibah yang dia rasakan. Kalau memang tidak ada jalan lain melainkan begitu, Nabi SAW menyatakan hendaknya dia berdoa saja, berkata, ya Allah, hidupkanlah aku, sekiranya kehidupan itu lebih baik untukku
dan wafatkanlah aku, matikanlah seandainya kematian lebih baik bagiku. Ya, ini hendaknya apa? Bagi yang mungkin tertimpa musibah, jangan langsung putus asa. Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui kemampuan hambanya, yang kesabarannya dan seterusnya. Ya, jadi doanya apa? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafat khairan li. Saya ulang, ya Allah, hidupkan sekiranya hidup itu lebih baik bagiku, dan matikan atau wafatkan aku sekiranya kematian itu lebih baik bagiku. Jadi ini apa? Memasrahkan, ada apa sinyal memasrahkan tetap pada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan langsung apa istilahnya meminta seolah mengomando Allah, begitu maksudnya. Pemerintahnya Subhanahu wa taala. Siapa kita? Kita hambanya. Ya. Baik. Kemudian di antara pembahasan di sini, kematian adalah musibah. Kematian adalah musibah. Ada larangan-berangan kematian. Ya. Makanya Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah itu berfirman apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang-orang yang akan tenang, yaitu bila ditimpa musibah. Nah, di antara musibah yaitu kematian. Kemudian dia mengatakan kita ini berasal dari Allah dan akan kembali padanya. Ya. Adapun dari sunnah Nabi SAW, maka beliau mengajarkan doa apa? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri pahala atas musibah yang menimpaku, yakni kematian keluarga sanak famili. Ya, dan apa? Beri aku pahala dengannya dan gantikan dengan yang lebih baik. Ini doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian seseorang kala berumur panjang ada kesempatan taubat atau memperbanyak amal. Ini kenapa ada larangan di sini? Karena apa? Seseorang kala berumur panjang ada kesempatan apa? Taubat atau memperbanyak amal. Ini di antara pelajaran atau hikmah di sini, kenapa ada larangan berangan kematian. Ya, orang ada umurnya panjang, ketika dimanfaatkan untuk ta'ah, maka bekalnya semakin banyak. Bekalnya semakin banyak. Kalaupun manusia misalnya katakanlah, kita juga berhitung-hitung dari sekarang ini pelajarannya apa? Kita sampai usia sekian, ya, katakanlah 10 tahun masa kanak-kanak. Ya, kita belajar mungkin salat, ya, dan seterusnya. Nah, setelah balik, mulai kita ditulis kesalahan dan dosa sampai dengan zaman sekarang, sampai dengan waktu sekarang. Pernahkah kita meninggalkan kewajiban atau tidak? Baik itu salat, puasa dan semacamnya. Nah, ini supaya apa? Termotivasi memperbanyak amal. Ya. Ketika sudah semuanya beres, harus ada juga perasaan apa? Keterima enggak ya? Jangan apa? Langsung terlalu optimis pasti diterima, jangan. Harus ada apa? Kekhawatiran. Oh iya, diterima enggak ya? Karena generasi terdahulu umat Islam itu mereka khawatir amal mereka tidak diterima. Kalau mereka tahu sebuah amal yang diterima oleh Allah, itu sudah membuat mereka lega. Karena mau tanya pada Rasulullah sudah wafat dan seterusnya. Ya, tidak ada yang tahu perkara gaib. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Kemudian paling besarnya kelalaian adalah tidak mau mengingat kematian atau memikirkannya. Ya. Jadi ini paling besarnya kelalaian. Tidak mau
ingat akan kematian, tidak terlintas di benaknya tentang kematian. Itu pertanda kelalaian teramat sangat begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya berangan kematian. Tadi apa? Larangan. Loh, sekarang kok berangan kematian, artinya lebih spesifik lagi. Ya, dalam asar ini nisbat kepada perkataan sahabat atau yang sezaman. 3 golongan manusia yang berangan kematian, yaitu orang yang tidak tahu ada apa di balik kematian. Ya, biasanya orang ingin mati. Kenapa ingin mati? Seperti orang-orang barat, orang-orang kafir. Kenapa mereka banyak yang mau bunuh diri? Karena mereka yakin setelah kematian itu ada kehidupan lagi, ada kebangkitan. Nah, itu contoh yang pertama ini, orang yang tidak tahu ada apa di balik kematian, sehingga dia berangan mati. Oh, ini sudah mentok, bosan hidup. Itu mereka akhirnya begitu. Kemudian yang kedua, orang yang lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mencelakakan diri. Ya. Kalau belum takdirnya mati tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang rindu ingin berjumpa Allah. Nah, ini orang yang biasanya berangan kematian dan keimanannya luar biasa. Banyak dari orang-orang generasi sebelum kita itu mereka ingin berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yaitu urusan dunia tidak membuat mereka berat. Ya. Jadi mereka sudah menghisap sebelum dihisap. Menghisap diri, memperhitungkan. Ya. Jadi demikian asar ini. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ini diantara sahabat yang zahid, yani artinya orangnya urusan dunia sama sekali tidak memikirkannya. Dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan siapa? Salman Al-Farisi. Ya, makanya dahulu Salman ini sering berkunjung ke rumahnya. Sampai istrinya Abu Darda mengatakan, coba ingatkan saudaramu itu. Ya, soalnya gitu, istilahnya apa? Pesimis terus. Ya, sampai diingatkan istrinya, kok tidak pernah dandan? Buat apa Abu Darda siang puasa, malam tahajud, tidak ada waktu untuk saya. Buat apa saya dandan? Katanya sang istri. Ya. Jadi beliau radhiyallahu an, di antara ungkapannya di sini, tidaklah bagi orang mukmin melainkan kematian lebih baik baginya. Ya. Jadi beliau seraya membaca firman Allah, "Wa ma indallahi khairun lil abrar." Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-abrar, orang-orang yang berbuat baik. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abu Darda ini sampai, ya, mumpung kita berbicara tentang sejarah beliau sekelumitnya, dari saking zuhudnya urusan dunia, beliau itu sampai pernah di pasar, di mana beliau ada tempat itu, selalu membawa orang kepada supaya berpikiran seperti beliau, yaitu dengan membaca firman Allah di surat Taubah, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Beliau membaca ayat ini, ya, orang-orang yang menumpuk emas-emasnya atau peraknya, yakni uangnya, ya,
tidak dibelanjakan di jalan Allah, beri kabar pada mereka azab yang pedih menanti. Kapan itu? Pada saat kata dalam firman Allah ini, pada saat nanti emas-emas itu, peraknya, uangnya disetrikakan ke jidat mereka, ke wajah mereka, ke dada mereka, ke punggung mereka, seraya dikatakan, ini loh yang kalian dulu simpan-simpan. Makanya di antara mazhab beliau, malam begini tidak ada uang, tidak ada apa di rumahnya. Ya, orang suruh begitu semua, apalagi orang sekarang. Ya, mungkin ratusan juta MM-an di mana? Di rekeningnya. Ya, gimana itu suruh habisin? Besok gimana? Orang sekarang diingatkan begini, gimana? Di zamannya Utsman radhiyallahu anhu saja beliau khawatir sebagai khalifah. Abu Darda ini sampai dikucilkan. Artinya disuruh mendiam, tinggal di apa istilahnya di kita ini pengasingan gitu. Di tempat yang memang diasingkan sendiri. Karena ngajak orang-orang begitu, khawatir. Siapa? Khalifah Utsman radhiyallahu. Ya. Jadi itulah diantara sosok dari sahabat Nabi SAW Abu Darda yang dikenal sebagai orang yang zahid di dunia. Ya. Kemudian di sini diantara pernyataan, kematian adalah jembatan yang menghubungkan kekasih dengan yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata Hayyan ibn Aswad. Beliau sampai mengatakan begini. Kematian adalah jembatan yang menghubungkan antara kekasih dengan yang dicintainya. Seorang kalau mencintai Allah ingin berjumpa dengannya. Nah itu. Dan Allah Ta'ala dalam hadis dinyatakan apa? Man ahabballahu liqa'ah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang cinta, ingin berjumpa Allah, Allah pun ingin ketemu hamba itu, berjumpa dengannya. Ya. Jadi ini diantara berangan kematian. Berikutnya, bolehnya berangan kematian. Tadi apa? Larangan kalau apa sampai bunuh diri, sampai mendahului, seolah akan mendahului ajal yang Allah Ta'ala tentukan. Berikutnya Imam Al-Qurtubi menyebut bolehnya berangan kematian. Seolah bertentangan ini. Tapi bukan begitu maksudnya. Ya. Di dalam surah Yusuf ayat 101. Ini kisahnya Nabi Yusuf setelah beliau kisah hidupnya begitu ya, dari kecil ya, sempat dibuang, sempat sama saudara-saudaranya dizalimi, sampai akhirnya menuju ke istana dan ke tahta, mencapai puncaknya ya. Beliau mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim, yakni beragama, yakni memeluk keyakinan pada Allah Ta'ala, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh. Itu Nabi Yusuf berangan demikian ya, setelah berlimpah kenikmatan yang beliau rasakan dan kekuasaan yang ada di tangan ya. Bagaimana berangan begitu? Kemudian di surah Maryam ayat 23 kan, makanya Allah Ta'ala sebutkan satu surat penuh di tengah-tengah Al-Quran ya, di pertengahan surah Maryam Allah Ta'ala berfirman apa? Wadhkur fil kitabi Maryam ya, coba sebut-sebut, ceritakan siapa tentang si Maryam ya. Idin tabadat min ahliha makan syarqiyah, kalau beliau menuju ke timur, ini dari rumah keluarganya, sampai akhirnya didatangi oleh Jibril ya. Dan Jibril minta izin apa? Yani meniupkan ruh yang Allah Ta'ala perintahkan ya, bahwa Allah Ta'ala akan memberikan janin di rahimnya
Maryam kaget, kemudian mengatakan apa? Anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyya. Gimana aku bisa hamil? Aku belum pernah terjamah oleh tangan manusia. Yani tidak menikah, bukan pula aku wanita yang menjajakan diri di hadapan laki-laki. Ya, takut fitnah sampai beliau akhirnya begitu tahu hamil dan akan apa? Melahirkan. Beliau itu menjauh dari kaumnya, dari kampungnya, kemudian mengatakan apa? Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyya. Sekiranya aku mati sebelum kejadian ini dan aku menjadi orang-orang yang terlupakan oleh masyarakat, oleh manusia. Ini berangan kematian, ya, karena peristiwa yang besar ini tadi. Khawatir apa? Kaumnya berselisih, dan benar ada yang apa? Banyak yang mendustakannya. Ketika Maryam pulang bawa bayi, dan diantara mukjizatnya apa? Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam kala dibuayan ibunya belum bisa nyaut pada kaumnya. Ya, kaumnya ketika Maryam mengatakan, tanya bayi ini, ya, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Gimana kami akan tanya pada anak yang masih bayi? Qala inni Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Maka si bayi Isa ini mengatakan, aku ini hamba Allah dan aku akan dijadikan sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ya, sampai pada pernyataan begitu. Apa? Isa mengatakan apa? Aku akan dijadikan sosok yang penuh barakah di mana saja aku berada. Ya. Kemudian Allah mewasiatkan padaku untuk berbakti pada ibuku, ya. Dan demikian keselamatan kala aku apa? Dilahirkan, kemudian kala aku nanti hidup, dan kala aku dimatikan. Yakni diangkat maksudnya ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau apa? Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau hidup di langit dan diberi rezeki oleh Allah. Sampai di akhir zaman akan diturunkan. Semuanya dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu. Kemudian dalil dari hadis Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yamurra rajul bighairi rajul fayaqul ya laitani makanah. Ya, biqabri rajul maksudnya. Tidaklah terjadi kiamat sampai seseorang lewat di sebuah kuburan kemudian dia mengatakan, sekiranya aku yang di sini, yakni aku yang di kuburan ini. Yani itu menandakan apa? Berangan kematian. Jadi melihat kubur itu langsung ingat mati, bukan seperti orang sekarang ini di kuburan merokok, la haula wala quwwata, di kuburan HP-an. Wallah saya belum lama ini sampai, ya, ini yang kadang ya sudah bukan orang katakanlah tidak berpendidikan, bahkan sudah dikatakan dosen apa segala. Sampai saya mau ngambil itu sambil saya candai, ya fulan di kuburan merokok. Karena ini amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Di kuburan merokok, nantilah. Bukan kita setuju dengan merokok, bukan, tapi ini loh, tidak nyambung kan gitu. Ini masalah kita mesti ngambil pelajaran, bakal begini juga kita ini. Ini malah rokokan. Ya. Jadi demikian orang dulu apa? Mengambil pelajaran sampai berangan kematian sampai sedemikiannya. Ya, dan dahulu diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, Allahumma qad ta'ufat quwwati wa kaburat sinni wa intasharat ra'iyati faqbidni ilaika ghaira mudayyi' wala muqassir. Kata Umar dalam doanya, ya Allah,
kekuatanku sudah tercabut, yakni sudah lemah diriku ini, dan umurku sudah yakni sudah cukup, maksudnya sudah tua, dan rakyatku semakin banyak. Karena di zaman Umar radhiyallahu an memang semakin meluas wilayah Islam, ya, sampai pada pada Syam, yakni negeri Syam, ya, Suriah dan sekitarnya, ya. Kemudian beliau mengatakan apa, faqbidni ilaika ghairu mudayyi' wala muqassir. Ya Allah, cabutlah nyawaku, ya, dalam keadaan aku bukan orang yang lalai, menyia-nyiakan, atau aku punya kekurangan dalam urusan ketaatan padamu. Jadi orang-orang atau tadi dari para nabi, kemudian sampai dengan sahabat Nabi Umar radhiyallahu an, ini mereka berangan kematian karena apa? Memang begitu. Orang biasanya kalau sudah lebih umurnya begitu. Sejak zaman jahiliyah, bahkan sebelum diutusnya Nabi, ada sampai bait syair Arab itu mengatakan tentang seorang wanita yang sudah berusia. Mengatakan apa? Dia mengatakan bahwasanya umurku sudah umur 80, ya, dan aku sudah tidak apa, punya hasrat hidup lagi, maksudnya, ya, sudah bosan hidup istilahnya. Nah, ini di masa jahiliyah. Adapun di masa Islam, ya, mestinya semakin mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, ya. Tapi orang dulu memang begitu, subhanallah. Ya, saya banyak menemui, bahkan sebelum saya di sini, ya, dari nenek sendiri, dari keluarga, itu mesti, ya, takut ada kekhawatiran apa, membebani anak cucu atau membuat dosa mereka nanti, mungkin kurang sabar meladeni, melayani. Begitu, ya, ada kekhawatiran begitu, sehingga ya mestinya apa, berdoa tadi seperti doa yang tadi diriwayatkan apa, kalau memang kehidupan lebih baik bagiku, ya berkahi, ya. Tapi kalau memang kematian, ya sudah, maka wafatkan dalam keadaan yang baik. Nah, kemudian memperbanyak ingat kematian. Di sini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Artinya setiap makhluk hidup akan mati, dan kalian akan diberi pahala kalian pada hari kiamat. Siapa yang dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke surganya Allah, maka sudah beruntung. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu. Artinya banyak orang yang tertipu, seolah apa, dunia itu kekal. Dan mungkin yang mau, saya pernah ya, di sebuah masjid menyampaikan tentang 8 kriteria 15 apa ya, kriteria gambaran surga dalam Al-Quran dan hadis. Ya, Allah alam di YouTube ada apa enggak. Cuma saya ingat itu ada, karena mereka minta topik itu. Ya, kenapa dunia disebut ghurur, yakni menipu? Yani di antara gambaran Allah kadang dengan air. Air itu gimana? Tidak bisa dipegang, pasti netes dengan tangan, tidak bisa. Dunia digambarkan dengan apa? Zahra, yakni bunga. Zahratul hayatid dunya. Karena apa? Bunga itu ya berapa sih segarnya? Berapa hari? Setelah itu layu dan apa? Berserakan. Itulah dunia. Dan seterusnya, banyak dari permisalan di sini. Kemudian dari hadis Nabi, aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat yang memporak-porandakan kelezatan, yang menghancurkannya, yang menghabiskannya,
yakni maksudnya adalah al-maut. Kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian itu sebagai pengingat, sebagai peringatan. Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan ini Allah Ta'ala buat, Allah nguji manusia siapa yang terbaik amalnya. Maksudnya terbanyak mengingat kematian. Siapa dari manusia yang terbanyak mengingat kematian, lalu memperbagus persiapan dan takut serta berhati-hati. Ini kata Imam As-Siddi rahimahullah ta'ala. Ya, yang dimaksud ayatnya apa? Terbanyak mengingat kematian, lalu memperbagus persiapan dan takut serta berhati-hati. Kemudian mengingat kematian membuat seseorang merasa bising kala hidup di dunia ini. Ini ungkapan dari orang-orang terdahulu dari umat Islam. Kemudian menunggu kematian, kuburan sebagai rumahnya, tanah sebagai kasurnya, ulat sebagai temannya, hingga tiba saatnya kebangkitan. Nah ini diantara apa? Mengingat kematian tadi, sekali lagi bahwa apa yang kita miliki tidak akan kita bawa. Yang akan menemani kita ya amal saleh kita, kalau diterima di sisi Allah. Mau sesetia apapun pasangan, pasti mau berbakti bagaimanapun anak, ya tetap kita akan diusung untuk ke kubur, dihantar dan seterusnya dari masalah ini. Jadi itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai muqaddimah atau pengantar dari bab-bab pertama dalam kitab ini. Dan sekali lagi ini panjang pembahasannya ya, cuma sekali lagi mungkin saya berusaha untuk menyingkatnya ya. Mudah-mudahan yang ini bisa difahami, dan selebihnya wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada dialog apa? Sudah? Ada ditanya dari keterangan tadi? Baik, kalau tidak ada sekarang, mungkin di kesempatan yang akan datang bisa nanti di akhir dari muhadarah atau pengajian ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.